Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, halo juga Tiara. Hai Ama. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembiayaan kesehatan. Nah, kami ini akan menjelaskan proses pembiayaan kesehatan guna untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester mata kuliah ekonomi kesehatan. Maka dari itu, sekarang kami akan menjelaskan tentang proses pembiayaan kesehatan. Nah, Ra, kira-kira kenapa sih kita mau ngambil judul ini tentang proses pembiayaan kesehatan? Nah, aku tuh sempet baca dan lihat ya di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ tuh menyatakan bahwa setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya. Nah, setiap warga ini tuh berhak untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan maupun promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang membantu pembiayaan yang terjangkau gitu. Nah, untuk mencapai itu semua tuh harus dibutuhkan sistem pembiayaan kesehatan yang tepat gitu, Mak. Hmm. Oh gitu. Sekarang kita perkenalan dulu kali ya, sebelum kita masuk ke materi. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Khairunisa Salfadila dengan NPM 113120083. Dan hai, nama aku Tiara Silva Listria Dewi dengan NPM 113120049. Kami ini dari mahasiswa kelas 3B Kesehatan Masyarakat S1 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Langsung saja kita ke materinya. Pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu berdasarkan yang pertama, penyedia pelayanan kesehatan atau health provider. Nah, health provider ini adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dilihat dari pengertian itu, biaya kesehatan dari sudut penyedia kesehatan adalah persoalan utama pemerintah dan atau pihak swasta, yakni pihak-pihak yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi serta seluruh biaya operasional. Yang kedua, ada pemakai jasa pelayanan atau health consumer, yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Nah, dalam hal ini biasanya kesehatan menjadi persoalan utama untuk para pemakai pelayanan kesehatan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses atau bisa disebut juga equitable access to healthcare dan pelayanan yang berkualitas, yaitu asuransi quality. Nah, selanjutnya ada tujuan sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama ini ada risk spreading atau pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran resiko biaya sepanjang waktu rumah tangga, yang mana artinya sebuah sistem pembiayaan harus
mampu memprediksikan resiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi atau iuran tabungan bulanan yang terjangkau. Yang kedua adalah risk pooling atau sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan risiko suatu kesakitan dengan biaya mahal antar individu dalam suatu komunitas sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada connection between ill health and poverty, yaitu adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan. Suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu ke pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan, sehingga tidak harus mengeluarkan biaya yang besar dan proporsional dengan pendapatannya. Yang keempat, fundamental importance of health, yaitu kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Nah, sumber pembiayaan kesehatan ini pada umumnya berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, ada bantuan biaya dari dalam dan luar negeri, dan juga yang terakhir ada gabungan anggaran pemerintahan dan masyarakat. Nah, implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada hal yang pokok, yakni kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai atau perorangan, dan menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan dalam akses pelayanan, peningkatan efisiensi, dan aktivitas alokasi sumber daya, serta kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa. Tingginya biaya kesehatan ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, beberapa yang terpenting di antaranya ada satu, tingkat inflasi. Nah, apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat pula, yang tentu saja akan dibebankan kepada pengguna jasa. Nah, yang kedua ada tingkat permintaan. Pada bidang kesehatan, tingkat permintaan dipengaruhi sedikitnya oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya yang harus disediakan juga meningkat pula. Nah, yang ketiga ada kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ini memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Hal ini membawa akibat dibebankannya biaya investasi dan operasional tersebut pada pemakaian jasa pelayanan kesehatan. Yang keempat, ada perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan juga dipengaruhi adanya perubahan pola penyakit yang bergeser dari penyakit yang sifatnya akut menjadi penyakit yang bersifat kronis. Dibandingkan dengan berbagai penyakit akut, perawatan berbagai penyakit kronis ternyata lebih lama. Akibatnya ini, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit ini akan semakin lebih besar gitu. Nah, hal ini itu sangat mempengaruhi tingginya biaya kesehatan. Nah, yang kelima itu ada perubahan pola pelayanan kesehatan. Nah, perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran sehingga terbentuknya spesialisasi dan subspesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak dan satu sama lain seolah tidak berhubungan. Nah, ini tuh akibatnya tuh sering terjadi tumpang tindih atau pengulangan metode pemeriksaan yang sama dan pemberian obat-obatan yang dilakukan pada seorang pasien, yang tentu berdampak akan semakin meningkatnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan ini. Yang keenam ada perubahan pola hubungan dokter dan pasien.
Sistem kekeluargaan yang dulu mendasari hubungan dokter-pasien seakan sirna dengan adanya perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi serta penggunaan berbagai peralatan yang ditunjang dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, ini mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Hal ini tentu saja membuat pasien menuntut adanya kepastian pengobatan dan penyembuhan dari penyakitnya. Hal ini diperberat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan pasien selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendorong semakin kritisnya pemikiran dan pengetahuan mereka tentang masalah kesehatan. Nah, yang ketujuh ada lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Nah, kurangnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian pembiayaan pelayanan kesehatan ini menyebabkan pemakaian sering tidak terkendali yang akhirnya akan membebani eh, pengguna penanggung perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dan yang terakhir ini ada penyalahgunaan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan atau health assurance sebenarnya merupakan salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan sesuai dengan anjuran yang diterapkan oleh pemerintah. Tetapi jika diterapkan secara tidak tepat sebagaimana yang lazim ditemukan pada bentuk yang konvensional dengan sistem mengganti biaya justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Selanjutnya adalah model sistem pembiayaan kesehatan. Nah, beberapa model sistem pembiayaan pelayanan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama ini ada direct payment of patients atau setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Nah, pada umumnya sistem ini akan mendorong pengguna pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati serta adanya kompetisi antara para provider pelayanan kesehatan untuk menarik konsumen atau free market. Meskipun tampak sehat, namun transaksi kesehatan pada umumnya bersifat tidak seimbang di mana pasien sebagai konsumen tidak mampu mengenali permasalahan dan kebutuhannya, sehingga tingkat kebutuhan dan penggunaan jasa lebih banyak diarahkan oleh provider. Sehingga free market dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berakhir dengan peningkatan mutu dan efisiensi, namun dapat mengarah pada penggunaan terapi yang berlebihan. Yang kedua adalah user payment atau pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Perbedaannya dengan modal informal adalah besaran ini mekanisme pembayarannya juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Bentuk yang paling kompleks adalah besaran biaya yang berbeda setiap kunjungan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, itu biasanya terjadi untuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Namun, model yang umum digunakan adalah flat rate atau di mana besaran biaya per episode sakit bersifat tetap. Nah, yang ketiga adalah saving base atau eh, biaya kesehatan langsung. Nah, biaya kesehatan langsung ini akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya. Namun, individu tersebut mendapatkan bantuan dalam mengelola pengumpulan dana atau saving dan penggunaannya bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya model ini mampu mencakup pelayanan kesehatan primer dan akut, bukan pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks yang biasanya tidak bisa ditanggung oleh setiap individu meskipun dengan sehingga model ini tidak dapat dijadikan model tunggal pada suatu negara. Harus didukung oleh model lain yang menanggung biaya kesehatan lain dan pada kelompok yang lebih luas. Lalu yang keempat ada informal. Nah, pada informal ini pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal. Nah, misalnya dokter, bidan, tapi ada juga pada provider kesehatan lain, misalnya mantri, dan pengobatan tradisional tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran
jenis dan mekanisme pembayarannya. Besaran biaya biasanya timbul dari kesepakatan atau banyak diatur oleh provider dan juga dapat berupa pembayaran dengan barang. Model ini biasanya muncul pada negara berkembang di mana belum mempunyai sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang mampu mencakup semua golongan masyarakat dan jenis pelayanan. Nah, yang kelima, ada insurance base, yaitu pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Nah, konsep asuransi ini memiliki dua karakteristik khusus, yaitu pengalihan risiko kesakitan pada satu individu, pada satu kelompok, serta adanya sharing loss secara adil. Secara sederhananya, dapat digambarkan bahwa satu kelompok individu mempunyai resiko kesakitan yang telah diperhitungkan jenis, frekuensi, atau besaran pembiayaannya. Keseluruhan besaran resiko tersebut diperhitungkan dan dibagi antar anggota kelompok sesuai premi yang sudah dibayarkan. Apabila satu kelompok, maka keseluruhan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diperhitungkan akan ditanggung dari dana yang telah dikumpulkan bersama. Besaran premi dan jenis pelayanan yang ditanggung serta mekanisme pembayaran ditentukan oleh organisasi pengelolaan dana asuransi. Nah, di sini ada strategi Organisasi Kesehatan Sedunia atau biasa disebut dengan WHO sendiri memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Nah, satu itu ada meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Dua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Tiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Empat, ada penggalian dukungan nasional dan internasional. Lima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. 6. Ada pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. 7. Ada pemantauan dan evaluasi. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang proses pembiayaan kesehatan dari saya, Kairon Salma, dan Saya Tirasila Palestia Dewi. dengan begitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.